Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Monggo Mas, benar lanjutkan Mas. Nggih. Saya kira para pemirsa nanti seharusnya bisa menambahi supaya sempurna ya, karena ingatan ini sendiri juga rotok-rotok gak konstruktif begitu ya. Tapi moga-moga saya bisa menjembatani. Apa saja yang menjadi hal mendesak untuk mewujudkan yang namanya gagasan Sesanti tadi itu ya, menjadi kota budaya, kota yang memanusiakan manusia dan sebagainya tadi itu. Tentunya di sini yang pertama jelas kalau kita bicara apa saja, kita bicara tentang manusia. Manusianya harus disiapkan. Tadi itu disiapkan lewat pendidikan, bisa formal, non formal gitu. Semua saja mempunyai tanggung jawab. Organisasi politik, organisasi pemuda mempunyai tanggung jawab untuk saya kok proyo iki mau untuk membangkitkan kesadaran sejati ini menungso, kan itu ya yang berbudi pekerti tadi ya. Nah, kemudian tidak cukup itu. Pak Jati tadi menyebut peran negara, peran pemerintah. Nah, saya ingatkan kepada para pelaku organisasi kemasyarakatan, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk bagaimana mensinkronkan, bahkan membangun suatu strategi yang produktif begitu dengan wakil-wakil kita, legislatif. Tempo hari saya sebut, gunakan kesempatan hak dan kewajiban untuk hearing. Karena belum tentu para wakil-wakil kita itu bisa mewadahi semua yang jadi unek-uneknya, misalnya unek-uneknya pelaku seni kebudayaan misalnya itu. Kecuali kita saling mendengarkan. Ya, jadi bukan saling bicara, tapi saling mendengarkan ya. Saya yakin dengan tata cara yang berbudaya, hearing tadi itu menjadi sesuatu yang produktif begitu ya. Nah, dari sini legislatif itu bisa membawakan ini menjadi suatu proposal begitu kepada eksekutif ya, untuk mengambil keputusan ya. Jadi bukan karpe liar, karepnya kelompok masyarakat, tapi sudah difasilitasi oleh hak dan kewajiban hukum tadi itu ya. Ini perlu digalakkan. Yang ketiga, selama pemerintahan Pak Jokowi ini Pak Jati, Dirjen Kebudayaan itu, nah di sini saya minta teman-teman mungkin bisa mengingatkan, akhir-akhir ini sudah mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang sebetulnya mendorong, mendukung, memfasilitasi tidak hanya keputusan politik ya, tapi juga pendanaan, Pak Jati. Betul. Baik perorangan maupun organisasi ya. Sanggar dan sebagainya. Betul. Nah, ini nanti di luar acara kita yang terbatas ini, kita bisa diskusi tentang itu. Itu peraturan menteri yang mana, yang bagaimana. Betul, sebagainya. Memang itu ya. Dan yang saya sampaikan itu betul. Kemarin itu juga ada kegiatan ya dari pusat Jakarta yang namanya itu BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila begitu ya. Dari Jakarta juga. Saya pikir dengan itu kan merupakan satu perwujudan bahwa terus-menerus Pancasila yang memang menjadi fondamen dasar kehidupan kita, fondamen dasar budi pekerti tadi itu terus digali, difahami, disebarkan supaya benang merah generasi yang tua, yang setengah muda sampai ke yang kecil-kecil itu sambung. Betul, gitu ya. Betul. Dan itu raut muka terdepan memang seni itu ya. Karena buktinya di Malang dulu waktu jenengan masih di Dewan Kesenian Malang, saya di Dewan Kesenian Malang. Sejak itulah raut muka Kota Malang tuh ke permukaan secara nasional. Nah, terus gini Mas, kemarin saya dapat telepon dari Mas Rudolf dan Mbak Dery, teater keliling dari Jakarta. Pengen pentas. Dan satu-satunya pentas ini yang paling diharapkan itu adalah Malang. Dalam arti adalah Malang Kabupaten, Malang Kota, dan Batu sudah pernah tuh Malang Raya ya. Nah, kira-kira kalau teater keliling kan kita sudah tahu karakternya ya. Yang dibawakan itu adalah penampilan drama
yang menyentuh filosofis dan wawasan-wawasan masyarakat atau manusia. Kira-kira panjenengan masih menganggap relevan atau tidak teater itu kita suguhkan sebagai salah satu cara untuk memasyarakatkan tentang cita-cita secara umum tadi itu? Iya, saya pikir selalu segala karya kreativitas kebudayaan, termasuk teater, termasuk sastra, termasuk apa saja, itu tetap tidak kehilangan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakatnya, kan itu ya. Saya tidak mengatakan menjadi propaganda ya, tapi menyampaikan kebenaran ya, yang produktif kepada masyarakatnya. Betul. Ajaran ya, ajaan misalnya semacam itu ya. Ini bisa dilakukan. Nah, tapi begini Mas Yati, apa itu kembali lagi kita harus membaca ulang momen yang sekarang ini adakah kesempatan ya dalam waktu dekat berhubungan dengan pagebluk ini, pandemi ini ya. Jadi saya kira salah satu apa dalam tanda petik yang menghalangi drama tadi tampil sebagaimana yang dulu ya, bisa tatap muka, kita bisa melihat panggung, bisa melihat gerak, bisa melihat ya, itu tidak lagi apa sekarang lewat apa layar gitu ya. Nah tapi disinilah Mas Rudolf dan Dery, saya pikir panjenengan juga sadar di Indonesia ini terutama ini juga sama dengan di daerah lain ya. Tapi saya berasumsi jika ini ya syarat utama yaitu pandemi ini segera lewat, maka sebetulnya mungkin saya dan Pak Jati nanti bisa sambung ngomong-ngomongan lagi tentang apa mungkin ya kita adakan suatu. Kalau begitu memang persis dengan apa yang saya jawab. Saya jawab gini Mas Rudolf itu Mas. Gitu ya? Iya. Saya begitu gembira sama pengen keliling di Malang Raya untuk mementaskan teater. Memang sudah agak lama di sini tidak ada teater seperti yang Anda lakukan selama ini. Tapi mohon maaf, mungkin nanti kalau sudah pandemi ini agak reda ya. Jadi nggak nanggung-nanggung nanti kita ke Batu ya, ke Lawang, ke Bila Penduk Gondang lagi. Karena kalau teater keliling itu kan nggak perlu gedung. Kadang-kadang di pinggir sawah bisa, kadang-kadang di lapangan basket juga bisa, sangat simpel sekali. Kerumunannya. Nah, permasalahannya kerumunannya. Itu persoalannya. Nah, terus gini Mas, berkaitan dengan pembentukan karakter untuk menuju Malang sebagaimana Malai Kusiswara dari kurun waktu ke waktu, akhir-akhir ini ada beberapa kelompok itu menurut saya adalah primordial, tapi primordial itu kan belum tentu kalau jelek. Misalnya Terah Tunggul Wulung, ada lagi Terah Bandulan, ada lagi Terah itu apa itu kemarin peninggalan di mana itu, merasa beliau itu tokoh-tokoh itu adalah terah generasi Mataram yang harus meneruskan cita-cita perjuangan leluhur. Lah itu mereka itu yang kebetulan di Bandulan itu dipelopori oleh Pak RW, Mas Lolo itu RW, waduh melopori sendiri segala macam gini dan betul-betul waduh dinamis sekali lah. Menurut jenengan itu merupakan salah satu kemilian atau bukan kemilian, kepinginan ya. Salah satu potensi modal dasar yang harus kita kembangkan untuk Tribunal Cita apa enggak? Iya. Saya pikir seperti saya sebut kemarin ya, pada pertemuan yang lalu. Dengan banyaknya mahasiswa yang dari bermacam-macam, Indonesia ini saya sebut, Malang saya sebut Indonesia mini kan itu ya, miniatur Indonesia. Gitu. Ini sebetulnya potensi positif atau kenyataan yang bisa menjadi negatif kan itu ya. Nah, sampai di sini saya ingin mengatakan, saya pikir kalau ada greget apalagi apa itu nguri-uri memayu gitu, keutamaan ajaran-ajaran leluhur
Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa banget ya. Luar biasanya karena Mbok Menowo ini sudah titiwanci ini juga untuk mulai ke mereka ya. Iya. Oh, Singasari, Majapahit, pulanglah. Kan gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Ya. Tapi saya ingin mengatakan demikian. Mungkin ini juga kalau tidak menguntungkan ya anggap aja nggak ada ya. Ada satu istilah dalam sosiologi itu namanya sektarianisme. Ketika faham kebanggaan kelompok kecil ini ya menjadi dipertuhankan gitu ya dalam itu ya, diberalakan itu. Ini menjadi bibit dari situasi persatuan yang kurang baik ya. Iya. Jadi misalnya kayak gini, apalagi sekarang musimnya medsos ya Mas ya. Semuanya itu bisa digoreng di medsos. Misalnya tempo hari antara Arema dan Persebaya misalnya. Itu bisa terjadi hal yang kontraproduktif. Karena tidak ada kesadaran nilai luhur tadi itu. Yang ada adalah aku, kelompokku kan itu ya. Harus dihormati, harus dihargai. Kalau hal semacam ini menjadi sektarianisme ini yang berbahaya ya. Iya. Moga-moga teman-teman kita, saudara-saudara kita itu bangga dengan apa yang dibanggakan ini. Iya. Tapi jangan lupa sumbanganmu apa untuk memayu-ayuning Bawono ini. Misalnya kan, saya anggap itu positif tuh karena Bandulan dengan Karangbesuki itu nguri-uri petilasan leluhur. Lah, kapan-kapan diteruskan loh Kak. Saya mau nagih sampean. Sampean tadi bilang bahwa hei Singosari, hei Majapahit, kembalilah. Apa wis lunga? Kapan-kapan aja ya. Para penonton dapat yang kami muliakan ya, memang bukan main. Hebat sekali. Jangan lupa tetap di Dhamma TV ya, tapi nanti dan kebetulan hari ini saya dapat tamu teman-teman saya 2 orang dari Telatah Batu, tokoh-tokoh lama yang sekarang masih tegar, segar dan kreatif. Ikuti terus jejak Ki Jati.